Satu surah 2 kita gantian ayat 8, kita akan baca sama-sama. Singkat ayatnya, kita akan bergantian membacanya saudara. Satu surah 2 kita gantian ayat 8, kita akan baca sama-sama. Singkat ayatnya, kita akan bergantian membacanya saudara. Yang sudah di sana, Lukas 24, boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2 silakan. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4, ya. Sementara mereka berdiri temangu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat dengan mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5 dikatakan apa? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dan selanjutnya, ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7 dikatakan apa? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8 sama-sama 3, ya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, saya mau bilang saudara, apa yang kita baca ini berkaitan dengan apa yang sebentar kita rayakan malam ini adalah bicara tentang kebangkitan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah salah satu peristiwa yang sangat fenomenal saudara, peristiwa yang sangat spektakuler saudara. Kenapa? Karena ada seorang pribadi yang mengalahkan maut. Dan saya mau bilang saudara, saking fenomenalnya, saking spektakulernya saudara, akhirnya ada orang-orang yang berusaha untuk menutupi kejadian ini saudara. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, melalui kebangkitannya dia sementara mendeklarasikan keilahiannya saudara. Dan saya mau bilang orang-orang berusaha untuk menutupi itu saudara. Dan kita tahu bersama di Alkitab tercatat, ketika Tuhan Yesus bangkit, maka orang imam-imam berusaha untuk apa saudara? Mengaburkan berita kebangkitannya dengan apa? Membayar orang-orang pada waktu itu saudara untuk berkata, oh kalau dia tidak ada dalam tubuhnya, bukan karena dia bangkit, tetapi karena murid-muridnya mencuri jasadnya, murid-muridnya mencuri tubuhnya. Tapi akhirnya apa saudara? Kebohongan itu sangat mudah dipatahkan. Kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada banyak orang pada saat itu saudara. Dan semua orang menyaksikan kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya apa saudara? Ada juga yang akhirnya mencoba membuat kebohongan bahwa apa? Oh, kenapa dia ada muncul di depan banyak orang? Dia tidak mati karena memang dia tidak mengalami kematian. Bukan hanya dia bangkit, tetapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan wajahnya. Yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, adalah dia yang disalibkan adalah Yusuf Arimatea dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, kebenaran tetaplah kebenaran. Amin. Amin. Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran. Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kalaupun kita tutup Alkitab kita saudara, ada orang-orang yang bukan Kristen, mereka berprofesi sebagai sejarawan pada masa itu saudara. Mereka mencatat secara detail bahwa apa? Ada seorang pribadi namanya Yesus yang disalibkan. Contohnya apa? Yosefus Flavius saudara, dia orang yang hidup di abad-abad pertama saudara. Dia bukan seorang Kristen, dia seorang sejarawan Yahudi saudara. Dia mencatat ada seorang yang bernama Yesus saudara, orang yang dipanggil guru, orang yang bijaksana, banyak melakukan banyak mujizat saudara. Dan dia mengalami yang namanya penyiksaan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus saudara. Kemudian bicara tentang tokoh-tokoh yang lain saudara, sejarawan-sejarawan yang lain, bicara tentang Tacitus, dia juga hidup di abad-abad pertama. Kemudian Plinius saudara, kemudian Lucian dan lain sebagainya. Bahkan kitab Talmud Yahudi saudara mencatat bahwa apa saudara? Bahwa Yesus itu saudara itu disalibkan saudara pada saat apa? Bicara tentang yang namanya satu hari sebelum Paskah. Dan Paskah pada tradisi Yahudi saudara dirayakan kurang lebih 7 sampai 8 hari saudara, dan dimulai pada tanggal 15 Nisan dalam kalender Ibrani saudara. Dan memang sekali lagi saudara sangat spesifik sekali menyatakan bahwa apa?
Yesus mengalami yang namanya kematian, kemudian apa? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya mau bilang saudara, kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa ini punya dampak yang luar biasa bagi kita. Katakan amin. Amin. Pada hari ini saya ajak saudara bersama-sama kita membahas satu tema, yaitu kebangkitan yang membangkitkan. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan. Sama-sama bilang sama saya, yang membangkitkan. Doa saya melalui firman hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kebangkitan apa yang terjadi dalam kebangkitan? Yang pertama saya mencatat kebangkitan Kristus membangkitkan iman. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan Kristus. Sama-sama bilang sama saya, membangkitkan iman. Amin. Kita buka dulu saudara Lukas 24 ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. Yuk, ayatnya yang ke-13 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Pada hari itu juga orang bernama Emmaus yang terletak kira-kira berapa? 7 mil jauhnya dari apa? Yerusalem. Jadi Emmaus itu saudara jaraknya 7 mil. Kalau kita convert ke kilometer saudara kurang lebih yaitu 11,2 kilometer saudara. Kira-kira seperti ini saudara jarak antara Yerusalem dan Emmaus, tidak terlalu jauh saudara kalau kita lihat dari petanya saudara. Dan ini based on bicara tentang kota Yerusalem pada masa itu, karena ada sedikit pemugaran saudara. Kalau saudara kira-kira saudara melalui Pak Pendeta, kalau saya ke sana Golgota ada 2 Pak Pendeta. Saya melihat saudara karena ada pemugaran saudara, makanya bicara tentang tempat yang menjadi Golgota pada masa itu saudara, yang dulunya di luar tembok menunjukkan sekarang sudah menjadi di dalam tembok saudara. Akhirnya ada seorang jenderal yang akhirnya dia bilang bahwa saya menemukan tempat yang dipandang dia cocok. Tapi sebenarnya di manakah? Kalau saudara tanya saya bilang saudara tempatnya yang paling tepat adalah di hari ini jadi gereja Makam Kudus saudara. Tapi yang menarik begini sekali lagi saudara, bahwa bicara tentang kebangkitan Tuhan ini saudara, itu membangkitkan iman. Kalau saudara baca pada hari itu juga, coba kita baca sekali ayat 13 dikatakan apa? Pada hari itu juga, pada hari apa? Pada hari di mana yang namanya Tuhan Yesus disalibkan, pada hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid itu saudara pergi, mereka tercerai-berai. 2 diantaranya adalah pulang kampung ke Emmaus saudara. Kenapa? Karena mereka mengalami goncangan iman. Orang yang mereka pandang sebagai Mesias. Napas dulu. Kita juga manusia. Tolong bagian ini dipotong. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pribadi yang mereka pandang sebagai Mesias, di depan mata mereka ditangkap dan disalibkan bahkan mati. Saya mau bilang saudara, mereka mengalami goncangan secara iman. Tapi saya mau bilang saudara, ketika mereka lihat Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus, ayat 32 kita baca sama-sama, dikatakan apa di sana saudara? Ayat yang ke-32 sama-sama kita baca. 3, ya, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan menerangkan kepada kita. Ayat selanjutnya mereka kembali ke Yerusalem untuk melanjutkan panggilan hidup mereka. Saya mau bilang saudara, mungkin awalnya ketika mereka lihat Tuhan Yesus ditangkap dan mati di atas salib, iman mereka alami goncangan. Tapi ketika mereka lihat Tuhan Yesus telah bangkit, iman mereka dibangkitkan. Mereka akhirnya punya iman yang besar. Yang setuju mereka tepuk tangan yang paling meriah di luar itu. Saya mau bilang saudara, ingat kebangkitan Tuhan, maka iman kita juga dibangkitkan. Amin. Ingat kebangkitan Tuhan, kita lihat Tuhan kita mengalahkan maut, Tuhan kita melakukan perkara yang luar biasa, perkara yang ajaib. Saya mau bilang saudara, iman kita juga harus bangkit, katakan amin. Karena anak Tuhan harus punya iman yang besar. Amin. Tuhan lakukan perkara yang besar. Dan tadi pagi teman-teman saya begini saudara, kenapa Tuhan lakukan perkara yang besar? Karena dia mau saudara dan saya, kita anak-anaknya itu punya iman yang besar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang besar. Iman yang besar. Amin. Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan mau. Mungkin ini boleh bantu. Karena Tuhan mau saudara dan saya, kita punya iman yang besar. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, iman yang besar. Iman yang besar. Amin. John Stott bilang begini saudara,
kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi fondasi iman Kristen. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Tapi karena kita melihat Tuhan Yesus bangkit, iman kita juga bangkit. Katakan amin. Amin. Dan saya bilang, saudara, anak Tuhan harus punya iman yang besar. Amin. Amin. Charles Spurgeon dia bilang begini, saudara, iman yang kecil mungkin membawamu ke surga, tetapi iman yang besar akan membawa surga ke dalam kehidupanmu. Wow. The magic. Halo. Halo. Anak Tuhan iman jangan kecil. Amin. Dari amin saudara kelihatan iman yang kecil. Shalom. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Anak Tuhan imannya harus besar. Amin. Mantap. Karena saya bilang saudara, iman kita menentukan pencapaian kita. Amin. Pak, tapi kan dalam Alkitab dikatakan biji sesawi, Pak. Alkitab mencatat apa? Jika kau punya iman sekecil biji sesawi. Salut. Jika kau punya iman sekecil biji sesawi, Kak. Ini Kristen bukan? Walaupun Kristen apa? Gue tahu Alkitab. Apakah dipakai kata sekecil biji sesawi atau sebesar biji sesawi? Sebesar. Yang bilang sekecil boleh yang katakan. Yang bilang sebesar boleh yang katakan. Terus yang lain jawab apa tuh? Yang bilang sekecil habis ini baptis lagi ya. Alkitab mencatat jika imanmu sebesar. Kenapa? Karena jenisnya adalah benih. Kalau saudara perhatikan bahasa aslinya saudara, ini bicara tentang benih yang bisa bertumbuh menjadi besar. Saya mau bilang saudara, karena harapan Tuhan, keinginan Tuhan, kita punya iman yang besar. Katakan amin. Amin. Karena kita mencatat iman adalah Dasar. dan satu iman adalah dasar, iman adalah fondasi. Artinya apa? Iman kita akan menentukan sebesar pencapaian kita. Kalau imanmu kecil, mohon maaf, pencapaianmu kecil. Kalau imanmu besar, maka pencapaianmu pasti luar biasa. Katakan Amin. dan itu yang Tuhan mau. Jadi anak Tuhan harus punya iman yang besar. Anak Tuhan jangan iman yang kecil. Ya, saya Bapak. Ya. Saya suka gemes lihat anak Tuhan imannya. Cetek. Udah ditebus dengan darah yang mahal. Ya Pak, aku mah apa tuh? Aku mah hanya remaja gina. Remaja gina. Aku mah apa? Aku Pak Pendeta. Aku mah hanya gorden warga. Saya mau bilang ke saudara, kita ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa supaya iman kita juga besar, supaya pencapaian kita luar biasa. Amin. Amin. Saya mau bilang ke saudara, siapapun saudara, apapun latar belakangmu, dari keluarga yang seperti apapun, imanmu harus besar. Amin. Amin. Jangan dari lapisan dan GGD. Kamu GGD apa? Yes, 2 juta lebih. Jangan minta sama saya, minta sama Pak Koordinator. Tuhan nggak mau kita GGD, gitu-gitu doang. Yang Tuhan mau kita luar biasa, amin. Supaya melalui pencapaian kita, keberhasilan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya kembali saudara kita selalu bilang apa? Anak Tuhan, saudara saya Bonergas, anak muda Tiberias harus punya role the best, the biggest di bidangnya. Amin. Amin. Bukan role gitu-gitu aja, enggak. Harus the best, the biggest, amin. Amin. Manapun kita harus punya pencapaian yang besar, amin. Supaya melalui pencapaian kita nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Saya selalu bilang saudara, saya pernah mengalami bukan siapa-siapa. Saya datang dari Jakarta modal iman campur nekat. Saya duduk di depan balai saat ini, uang cuma 2 sen. Gak usah nanya, cukup atau tidak. Yang peraturan depan beta sudah tahu itu nggak cukup. Saya naik busway nggak ada, tapi ada jam 6 itu jam 6 pagi itu pun cuma buat naik busway. Sisanya 1.500 cukup tentu tidak. Kelaparan, kehausan, nggak ada lepeng. Nggak ada yang pandang, nggak ada yang lihat. Orang berjalan dari saya injak, dia udah nggak lihat. Tapi saya tetap punya iman yang besar. Amin. 10 tahun kemudian, orang yang duduk depan Sarbini nggak dilihat dan dipandang sama orang, jadi orang yang berdiri di mimbar Sarbini mewartakan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Solidnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi siapapun dirimu, apapun latar belakang dari keluarga yang seperti apapun engkau, milikilah iman yang besar. Dengan iman yang besar kau akan melihat perkara yang besar terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Termasuk mujizat yang besar. Amin. Kenapa Bapak Sidang kita bisa menyatakan mujizat Tuhan yang luar biasa? Karena iman mereka iman yang besar, bukan iman yang setengah-setengah. Mohon maaf ya, orang kalau datang ke gereja, sekarang di gereja ini ada kuasa. Amin. Amin. Tuhan perintahkan Bapak Sidang kita memberikan kuasa dari perjamuan itu saya menerapkan. Tetapi saudara akan terima mujizat atau tidak, itu tergantung iman. Yes. Karena mujizat itu pertemuan antara kuasa Tuhan dan Man. pada saat dimana Tuhan gak pernah bisa menggunakan kuasanya, gak ada. Tapi orang-orang di sana gak punya Man. Ingat kisahnya? Ingat. Gak apa-apa kita saya sedikit ya. Kita berteori sedikit. Ish. Kasih semua. Iya, ada kan? Pada saat dimana Tuhan gak lakukan mujizat Tuhan karena dia gak punya kuasa. Tapi karena orang di sana gak punya iman, saudara. Jadi sekarang saya bilang saudara kita harus punya iman yang besar. Amin. Saudara datang ke gereja, saudara terima perjamuan kudus, saudara terima minyak urapan. Saya bilang saudara, kuasanya ada, tetapi bisa-bisa saudara nggak terima mujizat kalau saudara nggak punya iman. Betul. Shalom. Shalom. Saya bilang saudara, sekalipun saudara mandi minyak urapan, kalau nggak ada iman, mohon maaf, bisa-bisa mujizat tidak terjadi. Betul. Makanya saya bisa melihat orang itu terima mujizat atau tidak kadang-kadang dari semangatnya dia, saudara. Betul. Karena iman bisa dilihat dari situ, saudara. Punya semangat atau tidak? Kalau dia datang ke depan akan kok. Us. Saya lihat begini loh. Memang penyakit apapun sembunyi. Oh, apapun penyakitnya sembunyi. Tapi kalau orang maju mimbar aja. Benih. Maaf, jangan penyakit parah. Pandung aja nggak sembuh. Yang mau bilang saudara miliki iman yang besar, amin. Dari pagi saudara, ada seorang ibu datang sama saya dan dia bilang, Pak Pendeta masih ingat saya lihat ibu ini saya ingat dia. Kenapa? Karena minggu lalu dia datang nangis sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Dokter vonis Pak Pendeta, saya mengalami penyumbatan di jantung yang parah, harus pasang Pak Pendeta. Tapi karena usia saya sudah cukup lumayan senior, saya takut Pak Pendeta. Akhirnya saya kasih minyak berapa kita doa sama-sama saya bilang Tuhan, tangan ini ada kuasa, tidak ada kuasa boleh dijawab. Karena dia datang sama saya dia bilang Pak Pendeta, saya periksa ke dokter bilang jantung saya sudah bersih, bebas ringi. Tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Yang bilang saudara miliki iman yang besar. Amin. Sama-sama bilang sama saya kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Sama-sama Tuhan. bilang sama saya membangkitkan iman saya. Membangkitkan iman saya. Mujizat Tuhan yang besar, pencapaian yang besar pasti bagi kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, kebangkitan apa yang terjadi dalam kebangkitannya? Kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan dan keberanian. Sama-sama bilang sama saya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Saudara nggak perlu bilang kita, saya percaya saudara tahu kisah tentang karakter Petrus. Petrus ini memang saya bilang saudara, seorang yang gagah berani, seorang yang benar-benar laki-laki yang sejati saudara. Kalau dia mewakili orang Indonesia di campuran Ambon, Batak, Garut, Papua, Cincigoro. Iya. Kenapa ada Cincigoro ikut di sana? Karena Cincin juga mentalitas luar biasa. Orang pernah cerita Cincin berdoa. Lu tolong teruskan. Bayangin. Cuma seorang jin yang bisa panggil Tuhan itu lu. Petrus saja nggak pernah panggil Tuhan itu lu. Makanya jin mentalitas pemberani juga nih jin saudara. Petrus memang ini mentalitas gagah satria saudara. Kalau dia orang Batak, makanya pasti sinaga. Nyeri saudara. Kalau dia orang Ambon, makanya pasti bakar besi saudara. Bayangin saudara. Kemudian Petrus ini ngeri. Tapi ketika dia terus ditangkap dan disalibkan, yang tadinya berani luar biasa, sibuk, orang kayak ini. Makanya ketika ditanya,
Bukankah kamu bagian dari darahnya? Kamu tidak. Dia menyangkal saudara. Kenapa? Karena dikuasai ketakutan, jadi lemah dan bilang keberanian. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika dia lihat kebangkitan, saya mau bilang saudara, keberanian dan kekuatan yang dibangkitkan saudara. Terus jadi keberanian, langsung memiliki keberanian yang luar biasa. Bukan cuma bicara tentang kebenaran. Saudara ingat ketika waktu sudah curah, Petrus bicara kebenaran di depan ribuan orang saudara. Dan ketika dia bicara, 3.000 orang bertobat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Ingat kebangkitan, kita punya keberanian dan kekuatan. Amin. Karena Tuhan sudah mengalahkan segala. Tapi soal keberanian saya akan masuk terlalu dalam. Kenapa? Karena hari Jumat kemarin saya sudah sempat bahas. Jadi saudara yang tidak hadir di hari Jumat kemarin, tanya sama yang hadir. Betul. Kalau saudara yang hadir, bilang ada. sama yang tidak hadir, makanya hadir. Betul. Saya akan fokus pada kekuatan. Kebangkitan membangkitkan kekuatan. Sama-sama bilang sama, saya membangkitkan kekuatan. Membangkitkan kekuatan. Karena Tuhan kita mengalahkan maut. Saya mau bilang sekarang anak Tuhan harus punya kekuatan. Amin. Amin. Jadi anak Tuhan jangan lagi bilang, oh saya lemah Pak Pendeta, saya lemah Pak Pendeta, saya nggak bisa Pak Pendeta, saya lemah Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta saya nggak kuat Pak Pendeta. Malu-maluin Tuhan. Ya mungkin kita manusia terbatas, betul ya? Betul. Kita manusia mungkin terbatas, kita punya kekuatan yang terbatas. Tapi karena ada Tuhan yang sudah bangkit dalam setiap kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Karena ada Tuhan yang sudah bangkit dalam kita, saya mau bilang saudara, tantangan mungkin berat, masalah mungkin berat, beban mungkin berat, tapi dengan bangkit kita bisa berkata segala perkara dapat ku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom Bapak-bapak. Saya tahu Pak, jadi seorang kepala keluarga tidak mudah, jadi seorang suami, jadi seorang ayah di dunia yang makin hari makin berat, hari-hari Pak, saya tahu tidak mudah Pak, dengan tanggung jawab yang makin berat, hari-hari Pak, tidak mudah Pak. Makanya zaman sekarang ada banyak bapak-bapak sering nongkrong depan teras dan minum kopi berjam-jam karena banyak pikiran. Pikirin bagaimana mencari tambahan, bagaimana biar anakku bisa sekolah, bagaimana anak-anak ini waktu sekolah Kristen, anak Kristen itu bisa terpenuhi semuanya. Bagaimana istri bisa terpenuhi semuanya. Saya bilang, Pak, saya ngerti Pak, nggak mudah Pak. Tapi jangan bilang kau lemah. Amin. Karena ada Tuhan yang kuat di dalam. Amin. Jadi jangan bilang saya nggak kuat. Mana saya nggak punya perasaan lagi Pak. Saya udah sholat, udah bertikus Pak. Bukannya dikasih istirahat, dikasih motivasi Pak. Memang ada bos-bos yang memang kadang-kadang begitu. Karyawan udah, saya udah nggak kuat. Yuk bisa yuk bisa yuk. Tapi saya mau bilang Pak, ada Tuhan yang kuat di dalam engkau. Amin. Shalom ibu-ibu. Jadi seorang istri kadang-kadang nggak mudah, betul ya? Apalagi istri harus kerja dan ngurus rumah tangga, saya percaya itu nggak mudah. Bahkan even seorang istri yang fokus jadi ibu rumah tangga juga itu nggak gampang. Makanya saya suka ngomong dan ada yang bilang begini, kalau bapak-bapak, istri saya cuma jadi ibu rumah tangga, cuma ibu rumah tangga itu nggak ada liburnya, betul tidak? Sekali lagi. Ibu rumah tangga itu kerja 7 hari seminggu, 24 jam. Kak, sabar. Kenapa tadi bilang betul? Iya loh. Ibu rumah tangga itu non-stop kapan bisa hanya ketika anaknya tidur. Ini baru Pak. Saya bilang jadi ibu rumah tangga sudah gampang. Ini mbak saya membalik-balik sampai sekarang. Jadi sekarang saya jadi bapak rumah tangga. Oh, itu saya alami tidak mudah. Oh Tuhan, kamu yang anak banyak. Lalu lagi cuci piring, anak berpanjang-panjang. Lagi ngepel, anak lagi bawa gunting. Dari mana itu gunting? Saya mau bilang ya, kadang-kadang dari istri itu nggak mudah Bu. Tapi saya mau bilang, kau kuat bersama Tuhan. Amin. Shalom anak muda. Shalom. Saya ngerti hidup sebagai anak muda di dunia yang sekarang ini nggak mudah.
hidup sebagai anak muda dalam dunia yang penuh dengan persaingan, dunia yang penuh dengan tekanan, baik tekanan pekerjaan maupun tekanan sosial, itu nggak mudah. Betul. Betul. Tahu aja. Tapi saya bilang kau punya Tuhan yang kuat. Amin. Jangan bilang saya nggak kuat, saya nggak bisa. Ada tantangan dikit, aku tuh nggak bisa. Ada masalah dikit, oh my god, mental aku. Terus itu anak-anak zaman sekarang ngomong kayak orang ngasut teringat. Aku tuh begitu. Lo tuh nggak ngerti gue. Bang dimarahin bos dikit langsung, oh my god bos aku toksik banget. Mau resign. Akhirnya apa CV-nya isinya resign. Saya mau bilang kepada anak Tuhan harus kuat. Amin. Shalom. Mau yang kuat apa? Betul. Apalagi yang baru putus itu dia. Yang jomblo boleh katakan? Mau ngapain, Pak? Mau ngapain, Pak? Mau ngapain, Pak? Mau ngapain? Yang jomblo biasa aja. Karena caranya anak-anak aja. Aduh, Bapak. Dia akan nyari banget gitu. Aduh. Mau bilang ya, yang baru putus sudah, jangan baru putus sudah. Aduh, bukan Bapak. Kok kamu susah nafas? Separuh nafasku pergi. Dewa dong. Ya omong-omong ikutan. Udah lewat. Aduh Tuhan, ini sakit perutku. Bapak udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Dan saya lagi bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Tapi Tuhan sudah bangkit pada setiap kita. Dia ada dalam setiap kita. Kita kuat menembus segala perkara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah bangkit. Bersama Tuhan kita Bersama kuat. Tuhan Tepuk kita tangan yang kuat. paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir kamu sudah saja menentukan. Yang ketiga, kebangkitan apa yang terjadi dalam kebangkitannya? Kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan. Sama-sama dengan sama saya kebangkitan Kristus. Bangkitan Sama-sama Kristus. dengan sama saya membangkitkan Membangkitkan masa depan. masa Orang depan. yang percaya kepadanya katakan amin. Kita lihat ayat 9 dan 10 sama-sama kita baca. 3, ya. Dan setelah Mereka kembali dari menceritakan kabur. semuanya itu kepada 11 murid kepada baru. semua. Ayat yang ke-10 menarik dikatakan apa? Perempuan-perempuan itu ialah siapa? Maria Magdalena dan Yohana dan Maria Yakobus. Dan Maria Yakobus, Yohana dan Maria Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga ya. Yang lagi memberitahu. Kalau saudara perhatikan, yang menarik ini saudara. Nama Maria dari Magdala itu muncul pertama kali disebutkan dan begitu sangat kontras saudara. Siapa dia? Maria dari Magdala adalah Maria Magdalena. Kenapa dia disebutkan Maria Magdalena? Karena dia berasal dari satu kota dekat tepi barat Danau Galilea, namanya Magdala. Makanya namanya Maria Magdalena. Dan dia beberapa kali muncul dalam Alkitab saudara. Dan yang menarik ini saudara, wanita ini saudara dalam beberapa kitab Injil, Injil Matius, Markus dan Yohanes menyebutkan namanya saja Maria Magdalena. Tapi dalam Injil Lukas spesifik bilang apa? Perempuan berdosa. Memang dia punya masalah yang kurang baik. Dia seorang wanita yang berdosa. Bahkan beberapa referensi mencatat karena dosanya dia dikuasai roh jahat. Roh jahatnya bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, 7 roh jahat. Saudara pernah lihat orang siluman? Pernah.
Nah, itu teriakan-teriakannya begitu. Nah, itu. Nah, ada lagi. Nah, ada lagi. Kita tunggu sampai besok pagi. Nggak pulang-pulang, Pak. Orang itu satu saja. Kalau sehari dia, tapi biasa bahasanya begitu kan? Sehari dia, mau. Koyomono. Cara orang kesurupan, ya penghuni, aku udah pernah pasti. Cara orang kesurupan, diparusi ya lo, apa? Boleh putih. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Saya itu, saya masuk. Aduh, jangan ketawa. Jarang. Orang kesurupan tiba-tiba, sumber angin sudah dekat, jarang. Orang kesurupan, hausah. Mau peningso, hausah. Kenapa? Karena suku-suku itu adalah suku-suku yang paling jahat kesurupan. Betul. Betul, Pak, betul. Betul, Pak, betul. Hari ini waktu Surawas, iblis takut lihat mereka. Ya, lihat orang Ambon, Batak, Manado, Papua, Cimbodo. Mau ini dalam bentuk ular, dalam bentuk babi, sikat semua. Makanya di Medan jalan pocong toh. Bapak udah Pak, capek Pak. Udah Pak. Ah. Pocong muncul. Orang Medan bilang, duduk ini. Itu Manado, Pak. Manado, Pak, bukan Medan. Si Bapak ih. Orang Batak lihat. Wih, pocong. Gak kuat. Aduh Bapak. Dalamnya bukan setan, gula merah. Aduh Pak. Aduh si Bapak. Aduh. Satu aja ngerinya bukan main kadang-kadang Ya. Apalagi 7 roh jahat. Tapi saya bilang saudara, orang yang kerasukan 7 roh jahat itu saudara dihancurkan sama iblis. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, dia ada bersama-sama dengan Tuhan dalam penyalipan, kematian, dan kebangkitannya. Itu jadi orang yang pertama dipilih untuk menerima kabar sukacita kebangkitan Tuhan. Amin. Saya bilang saudara, dosa memang menghancurkan. Iblis tahu dosa karena menghancurkan kehidupan setiap itu. Karena percayalah, dosa itu enaknya di awal, ujung-ujungnya menghancurkan. Betul. Karena ada sebuah dosa apa? Narkoba, kemarin kita masuk. Iya. Awalnya mungkin kelihatannya enak. Aduh Bapak udah. Bapak jangan ketawa. Lagi Pak. Lagi. Aduh Tuhan. Tapi sampai kapan? Ya. Endingnya hancur. Betul. Teman-teman saya. Sekarang ketemu. Aduh jelek banget. Aduh Tuhan. Saudara, apalagi dosa seksualitas. Awal doang, endingnya mengerikan ya. Makanya saya bisa ngomong saudara, iblis sengaja kalau dosa untuk menghancurkan masa depan kita, saudara. Amin. Makanya dosa itu hal mafia, melenceng dari sasaran.
Sasaran Tuhan untuk setiap kita adalah kehidupan kekal. Tapi karena dosa rusak menghancurkan kita dari yang kekekalan menuju pada kebinasaan tadi semua. Jadi makanya pastikan apa? Datang sama Tuhan. Saya tahu banyak di antara kita mungkin melakukan kesalahan, banyak di antara kita mungkin melakukan dosa. Tapi kalau Tuhan sudah hancurkan masa lalumu, jangan izinkan iblis hancurkan masa depan. Amin. Kuncinya datang sama Tuhan. Pak, tapi saya nggak layak lagi di hadapan Tuhan. Justru Tuhan datang bukan buat orang benar. Tuhan datang dunia lahir dunia bukan buat mereka yang kudus, tapi justru buat mereka yang berdosa yang nggak layak di hadapan dunia, supaya mereka bertobat dan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi seperti apa masa lalumu, datang sama Tuhan, kasih hidupmu sama Tuhan supaya kamu dipulihkan. Pak, tapi saya nggak datang ke gereja karena saya malu Pak, karena masa lalu saya Pak. Bahkan hari ini pun Pak, saya masih nggak benar Pak. Datang sama Tuhan. Sehancur apapun dia selalu memberikan kehidupan. Amin. Saya harus dalam kesaksian saya, kalau saya melihat evaluasi kehidupan saya masa lalu saya jadi nggak pantas jadi orang yang begini saudara yang bicara tentang kebenaran karena saya juga benar. Tapi kalau saya ada di depan saudara hari ini semua anak Tuhan, semua anak Tuhan yang menerima saya dan memulihkan saya. Dan kalau saya saja seperti itu bisa diterima Tuhan dan memulihkan Tuhan, apalagi saudara. Amin. Ini bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Bukan kebetulan kalau hadir di gereja ini malam ini. Tapi karena Tuhan punya pesan buat ayo kembali. Kasih hidupmu. Jangan izinkan lagi iblis porak-porandakan kehidupan. Itu oke, masalah kita nggak bisa ubah masalah. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa mengukir masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Tuhan bilang sama kanan kirimu, kebangkitannya membangkitkan masa depan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberikan golongan tanganmu. Firman Tuhan dengan setiap kita, kebangkitan Tuhan membangkitkan iman. Memiliki iman yang besar supaya perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupanmu. Pastikan kita mengingat kebangkitan Tuhan membangkitkan keberanian dan kekuatan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan kebangkitan Tuhan membangkitkan masa depan setiap kita. Seperti apapun masa lalumu, bahkan seperti apapun keadaanmu hari ini, sehancur apapun Tuhan sanggup pulihkan. Kita tak bisa mengubah masa lalu, tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup mengukir masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan telah hidup bangkit supaya kita memiliki kehidupan, memiliki masa depan. Sekarang kita buat tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya bilangkan tanganku di hadapan Tuhan. Ucap berkat untuk masa depan. Ucap berkat untuk masa depan anak-anakmu. Ucap berkat untuk masa depan keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, karirmu. Biar Tuhan yang pegang masa depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.